Tugas 2.2a8. Koneksi antar materi, Modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional (PSE). Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional (KSE) ada 5 yaitu 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis well-being diri sendiri. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya bermanfaat bagi murid saja tetapi guru dan semua komunitas sekolah sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan berdampak terhadap penumbuhan karakter dan budaya positif di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan, kerjasama sekolah keluarga komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan, relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional. 1. Rutin, seperti pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi, circle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. 2. Terintegrasi, seperti melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. 3. Protokol, contohnya,
menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan melalui pendekatan kesadaran penuh mindfulness. Melalui mindfulness maka kita akan menjadi tenang, stres berkurang, fokus kembali, dan pikiran jadi jernih. Kesadaran penuh mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan, atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Kesadaran penuh mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan, atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Secara saintifik, latihan mindfulness yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi. Gambar, hubungan mindfulness dan empati dan resiliensi oleh Hawkins, tahun 2011. Kesadaran diri akan menghadirkan penghargaan terhadap perbedaan dan empati, sehingga akan membuat pemahaman diri dan orang lain lebih baik yang akan membuat kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda. Teknik yang digunakan dalam mengelola kompetensi sosial emosional, KSE, yaitu teknik stop dengan langkah sebagai berikut. 1. Stop. Berhenti sejenak. Hentikan apapun yang sedang dilakukan. Ambil jeda sejenak. 2. Take a breath. Tarik nafas dalam-dalam. 3. Observe through action, with curiosity and kindness. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. 4. Proses. Lanjutkan ke implementasi kompetensi sosial emosional yaitu 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. 3. Penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Penciptaan iklim kelas dan fakta penting pembelajaran sosial emosional. 1. Murid yang berkembang secara sosial emosional, pada saat yang sama akan berkembang secara akademik. 2. Mengabaikan perkembangan sosial emosional, akan membawa efek buruk secara akademik. 3. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja dan berkelanjutan. Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang koneksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses. Koneksi modul 1.2 Nilai, peran guru penggerak dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional yaitu, dengan pembelajaran sosial emosional dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid berjalan dan tercapai seimbang. Koneksi modul 1.3 Visi guru penggerak dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional yaitu, dengan pembelajaran sosial emosional guru dapat mewujudkan visi yang diharapkannya yaitu dapat membentuk karakter murid merdeka beriman, yang berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Koneksi modul 1.4 Budaya positif dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional yaitu, dengan pembelajaran sosial emosional guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri, self-awareness. Koneksi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional yaitu, dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain, 1. Identifikasi perasaan, 2. Identifikasi emosi, 3. Menulis ucapan terima kasih, 4. Bermain peran dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid visual, auditori, kinestetik, dan mewujudkan merdeka belajar. Koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yaitu, terdapat keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, dan 2.2, yang saya pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi guru penggerak dan budaya positif serta memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yaitu filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid dan mengutamakan sehingga cipta, rasa dan karsa tumbuh berkembang lebih optimal. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis sosial dan emosional, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Sehingga saya mengalami miskonsepsi, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar, dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan, kerjasama sekolah keluarga komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan, relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya wajah sedih. 1. Mengajak murid untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. 2. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE. 3. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat yaitu: saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional, di antaranya, 1. Memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. 2. Menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. 3. Mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktik baik. 4. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. 5. Mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya. Kesimpulan, jika guru menerapkan pembelajaran sosial emosional maka akan menjadi budaya positif di sekolah.
Budaya positif tersebut diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya bermanfaat bagi murid saja tetapi guru dan semua komunitas sekolah sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan berdampak terhadap penumbuhan karakter dan budaya positif di sekolah. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.